Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada tahun ini kita kembali diperjumpakan dengan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan dan bulan yang penuh keberkahan. Allah mengistimewakan hari Jumat di antara hari-harinya yang lain. Allah mengistimewakan manusia di antara ciptaannya yang lain. Allah mengistimewakan matahari di antara para bintangnya yang lain. Allah mengistimewakan Jibril daripada malaikatnya yang lain. Maka Allah juga mengistimewakan Ramadan di antara bulan-bulannya yang lain. Maka rasanya syukur kita kepada Allah kembali atas bertemunya kita di bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan di mana hari-harinya, detik-detiknya, jamnya itu penuh dengan mustajab, dan seluruh hari-harinya juga penuh dengan peristiwa-peristiwa yang penuh dengan makna yang bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan. Kaum muslimin, salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini maka kita akan mencoba untuk memberikan tausiah yang mungkin sederhana saja, yang sering kita dengar di dalam tausiah di bulan Ramadan dari para dai-dai kita, mubaligh kita, ustadz-ustadz kita di masjid-masjid atau tempat yang lainnya. Yang mana hari ini kita akan mencoba mengupas tentang ibadah puasa dapat melatih kejujuran dan kesabaran. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, fenomena kita sekarang ini adalah banyak di antara kita yang kita temukan hari ini orang-orang yang melakukan sesuatu itu berbeda dengan kenyataan. Orang-orang yang mereka itu pura-pura kaya, padahal sebenarnya mungkin dia tidak crazy rich lah, seperti itu. Orang-orang yang mungkin berpura-pura gagah, cantik, tampan, rupawan, tetapi sebenarnya pada kenyataannya dia tidak seperti itu, jauh dari seperti itu. Orang-orang yang berpenampilan smart, pintar, alim, tetapi sebenarnya pada kenyataannya dia tidak seperti itu. Maka gejala sosial ini, kata para pakar, ini adalah flexing, ya, bisa dikatakan dengan flexing. Atau kalau di dalam perilaku keagamaan, ini dinamakan dengan simbolik fashionistik. Jadi orang-orang yang simbolik fashionistik ini, itu orang-orang yang terhenti dengan simbol-simbolnya saja. Jadi orang-orang yang terhenti dengan simbol-simbol keagamaan. Ya, orang-orang yang mungkin memakai baju takwa, tetapi sejatinya dia tidak bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang memakai simbol-simbol keagamaan, tetapi sejatinya mereka tidak paham dengan keagamaan. Mereka tidak memahami ajaran agama dan tidak melaksanakan keagamaan itu. Jadi hanya terhenti di dalam simbol-simbolnya saja. Maka kaum muslimin, hal yang seperti ini, fenomena gejala sosial seperti ini akan berdampak kepada paradok simbolik. Yaitu segala yang nampak oleh kita itu sangat paradok atau kontradiktif dengan sesuatu yang sebenarnya. Jadi banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Berpura-pura menjadi alim, berpura-pura menjadi paham keagamaan, berbicara ke sana kemari, padahal sebenarnya dia bukanlah orang yang alim. Berpura-pura mungkin memahami segala sesuatu dengan segala sudut pandangnya, tetapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Maka inilah dinamakan dengan paradoks simbolik. Nah, kaum muslimin, hal-hal gejala sosial yang seperti ini, maka di dalam bulan Ramadan ada satu ibadah yang sering yang kita lakukan
untuk melatih diri kita untuk berlaku jujur. Jadi gejala sosial seperti ini, maka salah satunya adalah ibadah yang melatih diri kita untuk ibadah jujur. Apakah itu? Maka itulah dia berpuasa. Maka puasa ini kaum muslimin itu melatih diri kita untuk berlaku jujur terhadap diri sendiri. Makanya kalau kita melihat untuk ibadah, khusus untuk ibadah puasa, orang tidak akan mengetahui ibadah puasa seseorang kecuali hanya dirinya sendiri dengan Allah. Maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, as-saumu li ya wa ana ajzi bih. Maka puasa itu adalah hakku dan aku yang akan membalasinya. Jadi puasa ini itu adalah urusan Allah. Maka orang tidak bisa menilai puasa seseorang benar atau tidaknya, melainkan diri dia sendiri dan hanya Allah. Maka urusan puasa itu adalah di dalam hadis qudsi tadi ya urusan Allah. Allah yang akan memberikan ganjarannya. Allah yang akan memberikan pahalanya. Karena Allah sendiri yang tahu kondisi puasa seseorang. Maka puasa ini adalah melatih seseorang untuk berlaku jujur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu, berpuasa itu dihimbau kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, maka diwajibkanlah olehmu berpuasa. Jadi hanya orang-orang yang beriman ya yang dihimbau untuk bisa melakukan ibadah puasa ini. Nah, kenapa orang yang beriman? Karena memang orang-orang yang berimanlah yang tahu bahwa, atau orang-orang yang berimanlah yang menyadari akan kehadiran Allah terhadap dirinya. Innallaha ma'akum aynama kuntum. Allah itu akan bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi Allah yang mengetahui kejujuran seseorang. Allah yang mengetahui orang itu sejauh mana dia jujur terhadap dirinya sendiri dan jujur terhadap Allah. Maka inilah kondisi orang-orang yang beriman. Maka puasa itu adalah hanya dihimbau kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di dalam ibadah puasa ini adalah semacam implementasi religius seseorang, atau bisa dikatakan sebagai spiritual exercise. Ya. Jadi melatih spiritual seseorang untuk tetap berlaku jujur terhadap diri sendiri. Maka gejala-gejala sosial yang kita sebutkan tadi, seperti flexing atau mungkin paradoks simbolis tadi, maka ini bisa diatasi dengan ibadah puasa yang melatih seseorang agar selalu bersikap jujur. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, rahimakumullah, ada yang kedua. Yang kedua, ibadah puasa itu melatih kesabaran seseorang. Jadi kalau tadi itu ibadah puasa melatih kejujuran, maka yang kedua, ibadah puasa itu melatih kesabaran seseorang. Nah, makanya tidak salah rasanya beberapa pendapat ulama mengatakan nisfus shaum as-sabr, ya. Separuh dari puasa itu adalah kesabaran. Orang kalau dalam kondisi kenyang, kalau Bapak dan Ibu, itu biasanya ya biarkan ajalah, sudahlah. Jadi tidak ada keinginan untuk emosi. Tetapi kalau orang dalam kondisi lapar, itu biasanya identik atau dekat dengan emosional. Makanya kalau orang yang dalam kondisi lapar, ada segala sesuatu yang menimpa dirinya, maka itulah dituntut untuk kesabaran. Sabar bukan berarti sabar dalam hal makan dan minum saja. Akan tetapi sabar dalam segala hal ritme kehidupan yang menimpa dirinya. Apapun itu. Jadi kesabaran ini juga dilatih, ya. Puasa itu juga melatih kesabaran seseorang. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesabaran itu akan bisa dicapai juga dengan keimanan. Kalau tadi kita mengatakan bahwa puasa itu melatih kejujuran dan kejujuran itu hanya dapat dengan keimanan, maka kesabaran juga demikian. Kesabaran itu juga dilatih dengan bisa didapati dengan keimanan. Maka kalau kita lihat
pahalanya kesabaran itu di dalam Al-Quran, kalau kita lihat pahala-pahala di dalam Al-Quran, itu biasanya khusus untuk kesabaran tidak ada nominal. Jadi kalau kita lihat kupas lagi ayat Al-Quran, maka ada pahala yang 100 kali lipat, 700 kali lipat, 10 kali lipat. Itu untuk pahala dalam sisi ibadah yang lain. Ibadah sedekah misalnya, maka pahalanya 700 kali lipat. Tetapi kalau untuk khusus kesabaran, maka Allah memberikan pahalanya itu ghairul tasib. Tidak ada batasnya. Jadi tidak ada orang mengatakan ya kalau sabar itu ada batasnya. Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Maka pahalanya juga tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batas pahala bagi orang sabar. Maka kita memang dituntut untuk senantiasa sabar. Nah, kaum muslimin memang ini tidak segampang seperti yang kita ucapkan. Maka itu yang saya katakan tadi, kita butuh keimanan untuk menjalani dua hal ini, kejujuran dan kesabaran. Kita yakin kepada Allah bahwa semuanya ini adalah ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami ini adalah semuanya suratan takdir Allah. Maka itu akan meninggikan tingkat keyakinan kita kepada Allah, meninggikan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin, ada sebuah kisah ya, seorang ayah ya, yang diuji kesabarannya oleh Allah. Seorang ayah ini kemudian dia meninggal anaknya. Anak pertamanya meninggal. Maka ketika anak pertamanya meninggal, dia masih sabar. Ya. Jadi dia masih redo. Jadi kalau kita atas segala sesuatu yang menimpa diri kita, mungkin lebih pasnya kita menyebutkan kata-kata ridho ya, ridho. Karena kata-kata ikhlas itu biasanya diperuntukkan untuk, kata ulama, itu biasanya diperuntukkan untuk ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau yang disuruh oleh Allah. Nah, di ibadah puasa, sholat itu menggunakan kata ikhlas. Tetapi ketika sesuatu yang menimpa diri kita, kehidupan kita, takdir kita, maka itu penggunaan kata-katanya adalah ridho. Maka ketika kita segala sesuatu yang ditimpakan ke diri kita, maka kita harus ridho. Maka kembali ke cerita tadi, seorang ayah yang diuji oleh Allah kesabarannya ketika anak pertamanya meninggal, maka dia ridho atas anaknya. Jadi sabar, masih sabar. Tidak lama kemudian, anaknya meninggal lagi yang kedua. Ketika anaknya yang kedua ini meninggal, maka seorang ayah tadi masih sabar, ya, masih sabar. Maka dia masih ridho terhadap apa yang Allah berikan atau Allah takdirkan kepadanya. Tapi tidak lama kemudian Allah memberikan atau menimpakan lagi musibah kepadanya. Anak yang ketiganya juga meninggal. Maka tatkala musibah yang ketiga ini, anak yang ketiganya ini meninggal, maka ada terbersit dalam hati seorang ayah tadi seakan-akan tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan. Jadi andaikan menimpa diri kita juga mungkin seperti itu. Ketika anak pertama, anak kedua, kita masih sabar, kita masih ridho dengan ketentuan Allah. Tetapi ketika anak ketiga, itu seorang ayah tadi sudah mulai mempertanyakan kenapa ini takdir ini menimpa dirinya. Jadi seakan-akan tidak ridho. Maka melihat sikap ayahnya tadi, maka malam-malamnya seorang ayah ini bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia berdiri di tepi jurang neraka. Dia berdiri di tepi jurang neraka. Ketika dia berdiri di tepi jurang neraka, mau masuk ke dalam neraka, maka tangannya ditarik oleh dua orang anaknya, yang tadi anak pertama dan anak kedua. Tetapi ketika anaknya menarik tangan ayahnya keluar dari gerbang neraka itu, tidak bisa-bisa juga. Tidak bisa-bisa juga sampai anaknya berkata, "Wahai adik, andai saja adik kita ada di sini, kita bertiga, maka niscaya kita bisa mengangkat ayah ini keluar dari pintu neraka." Maka seketika itu mendengar kata anaknya itu, seorang ayah tersebut terbangun dari mimpinya, dan dari mimpi itu dia menyadari bahwa ternyata Allah mentakdirkan anaknya yang ketiga meninggal dunia, itu gunanya adalah untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka rupanya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
kita tidak tahu ketentuan mana yang Allah sudah siapkan kepada kita. Jadi makanya kita yakinlah kepada Allah bahwa segala ketentuan yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang terbaik terhadap diri kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dua ini, kejujuran dan kesabaran ini, maka ibadah puasa itu bisa melatih kejujuran dan kesabaran. Nah, kaum muslimin, kita tidak dapat memungkiri juga ya, bahwa kita ini itu segala sesuatunya, setiap diri manusia itu pasti menginginkan ketenangan. Setiap manusia itu pasti menginginkan kesenangan. Setiap manusia itu menginginkan kebahagiaan, menginginkan ketenangan batin dan ketenangan hidup. Tidak peduli dia miskin atau kaya, tidak peduli dia itu muda ataupun tua. Karena semua orang itu pada dasarnya tujuan kehidupannya itu adalah kebahagiaan. Maka semua orang itu berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan itu. Nah, namun kenyataannya sekarang adalah banyak di antara kita temukan orang-orang yang justru ya tidak bahagia, tidak merasa bahagia. Justru merasa tidak bahagia dan justru mereka itu tidak merasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, itu kalau dalam istilah sosialnya itu dinamakan dengan quarter life crisis. Jadi ada semacam keraguan-raguan terhadap masa depannya. Takut tidak akan dapat jabatan, takut tidak akan mendapatkan rezeki, takut untuk tidak mendapatkan uang, takut untuk masa depan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya semuanya itu adalah sudah ada ketentuan dari Allah. Makanya memang dalam firman Allah itu mengatakan ya ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Jadi orang dengan mendapatkan ketenangan itu adalah dengan bersyukur atau mengingat kepada Allah. Kalau dalam konteks keagamaan, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kurang bersyukur atas segala yang diberikan oleh Allah, yaitu hanya mengimpikan segala sesuatu yang belum dia dapatkan dan tidak mensyukuri apa yang sudah dia peroleh. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka segala sesuatunya ini pada ibadah Ramadan ini, semua ibadah puasa ini bisa melatih kejujuran kita, melatih kesabaran kita, yang intinya adalah bagaimana kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Walaupun mungkin di dalam Al-Quran memang Allah itu memberikan ujian kepada kita tentang kekhawatiran dan ketakutan, tapi segala obatnya itu adalah kembali lagi itu adalah ketentuan Allah. Kita bisa mengobatinya itu dengan kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh bahagia ini, penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ibadah puasa dalam Ramadan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadilah pribadi yang jujur dan sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.